Maksud kedatangan Ethelene ke Bank Gloristan adalah untuk melakukan penyelesaian transaksi sebesar 200 miliar dolar. Karena jumlahnya sangat besar, jadi harus ada perwakilan resmi yang mengurusnya. Ethelene terperanjat kaget, mulutnya menganga lebar. Lepaskan Tuan Roque. Aku tidak kenal kalian berdua siapa. Namun yang pasti kalian berdua sedang berada dalam masalah besar. Ancam Ethelene menyeringai. Dia langsung mendorong-dorong Howard dan security, bodyguardku, singkirkan dua sampah ini dari tubuh suci Tuan Roque. Siap nyonya. Dua bodyguard langsung menyeret Howard dan security itu agar segera menjauh dari Marvin Roque. Semua orang di sana terkesima. Mereka sangat jarang dan bahkan ada yang baru kali ini bertemu langsung dengan Ethelene Wilmer. Melihatnya, seakan jantung mereka mau lepas karena saking bergoncangnya. Ethelene sangat cantik luar biasa, terlebih dengan riasan di wajahnya yang cukup mencolok. Apalagi perhiasan dan tasnya yang sangat mahal dan bagus. Jam tangan berlian dan kalung emas mengkilap, sungguh mengagumkan. Howard melongo dan matanya sangat kosong. Pertama, untuk kali pertama dia melihat langsung semua kesempurnaan milik Ethelene Wilmer. Kedua, apa dia sedang berhalusinasi saat melihat Marvin dibela oleh anak konglomerat itu? Tuan Roy, Anda tidak apa-apa? Saya harus segera melapor ke Tuan Alistair untuk memberi pelajaran kepada mereka berdua. Ethelene menyapu debu tak kasat mata di jas milik Marvin. Wajahnya risau dan marah. Marvin Rock agak mundur sedikit untuk menghindari tangan halus milik Ethelene. Saya tidak apa-apa. Mereka hanya salah paham. Bukan salah paham. Mereka sengaja mengusirmu, Tuan Rock. Lalu Ethelene menyoroti mereka berdua dari kejauhan dan berkata, kalian berdua jangan bergerak dari sana. Tetaplah di bawah sinar matahari sebelum mendapat hukuman dari Tuan Alistair. Kemudian Ethelene pun segera mengajak Marvin untuk segera masuk kembali dengan dikawal oleh dua bodyguard Wilmer. Semua orang tahu sosok Ethelene Wilmer. Dia sangat populer di berbagai macam jenis media sosial dan cukup sering masuk di acara televisi. Popularitasnya mengalahkan semua artis wanita di Cemislan. Begitu semua orang di dalam ban menyaksikan Marvin sang mantan teroris masuk kembali pas di samping Ethelene, semua orang sontak tercengangkan. Bagaimana bisa tadi Marvin yang dituduh membuat kegaduhan? Kini malah bersama Putri Wilmer yang begitu mempesona. Ethelene melirik wajah tampan Marvin dan berkata lirih, aku bisa menebak kalau Anda datang ke sini pasti untuk mengurus kartu Vibra seperti milik ayahku. Transaksi 200 miliar dolar dalam sehari telah menarik perhatian Tuan Alistair. Bukan, tidak hanya cantik dan menggoda, Ethelene jauh lebih cerdas daripada 10 manusia seperti Howard sekalipun. Dia dengan mudahnya memberikan sebuah prediksi, dan prediksi tersebut tidak meleset. Marvin hanya melepaskan senyum tipis. Dia tidak ingin senyumnya yang menawar, malah akan menarik perhatian Ethelene. Dingin, santai. Sementara, para nasabah yang ada di lobi dan ruang tunggu beberapa kali mencuri pandang ke arah Marvin dan Ethelene. Bisik-bisik yang tadi sempat ramai, kini hilang, suasana hening seketika. Mereka hanya sibuk berperang batin dengan diri sendiri. Apa mungkin Nona Wilmer yang sangat luar biasa itu telah salah dalam mengambil sikap? Tatapan aneh terhadap Marvin langsung hilang seketika. Semua bergeming dan mengeras seperti batu. Tak ada yang berani berkomentar. Sekonyong-konyong ada seorang anak kecil umur sekitar 10 tahun berkoar, Nona Cantin. Awas, di sebelahmu itu teroris. Dia ingin meledakkan tempat ini. Semua orang terhenyak mendengarnya, meskipun anak kecil yang bicara seperti itu. Ethelene mengawas curiga. Jika ada di antara kalian yang bilang bahwa Marvin Rock adalah teroris, silakan berhadapan dengan saya, Ethelene Wilmer. Marvin tak jumawa, justru dia malu berada di belakang wanita. Dia berkata tegas, Nona Wilmer, jangan berlebihan. Barusan yang berteriak hanya seorang anak kecil. Biarkanlah. Namun, Ethelene sengaja melakukannya cuma untuk menarik perhatian Marvin. Dia harap pembelaan darinya akan menjadi sebuah trigger rasa kagum nantinya. Ethelene mengawas berkeliling. Semua orang baik karyawan maupun nasabah terdiam mendengarkannya. Aku pikir
Banyak di antara kalian yang menaruh rasa curiga terhadap Tuan Roach. Ada di antara kalian pasti ada yang terkejut melihat kepulangan Marvin Rocky. Ya, karena dia tidak bersalah. Dia bukan teroris, camkan itu. Marvin mendekatkan mulutnya ke telinga Ethelye dan berbisik, Nona Wilmer, jangan berlebihan. Semua orang jadi takut terhadap Anda. Tentu akan mengurangi citra Anda sendiri. Sebenarnya Marvin tidak ingin merasa dilindungi oleh seorang wanita. Jika diseret keluar seperti tadi lantas dia seperti pria sejati, dia akan memilih diseret saja daripada terselamatkan dengan bantuan dari seorang wanita meskipun wanita yang sangat terpandang. Marvin selalu menjaga harga dirinya. Berlindung di balik tubuh wanita hanya akan mengurangi jati dirinya sebagai pria sejati. Sejujurnya, dia tidak senang mendapatkan pembelaan karena terkesan memalukan. Marvin kemudian berdiri di tengah-tengah, meluaskan pandangannya dan berkata agak keras, "Maaf jika kehadiran saya di sini mengurangi kenyamanan kalian semua. Saya datang ke sini hanya ada sebuah keperluan penting." "Baiklah, silakan dilanjutkan kembali." Marvin segera menyingkir dan menjauh. Kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, sebelum mengurus transaksinya, Ethelyn kembali menggoda Marvin Rock. "Setelah ini, Tuan Rock mau kemana? Apa langsung ke kantor?" Tanyanya sembari mencetak senyum menggoda. Marvin tidak kikuk dan bimbang sedikit pun. Meskipun wanita di sampingnya ini bukan wanita sembarangan, Marvin tak tergoda. "Tuan Roche?" Marvin memperbaiki posisi duduknya dan menjawab, "Habis ini, saya akan pergi ke Glory Auto." Ethelyn membuat ekspresi terkejut yang dibuat-buat. "Keren. Pasti Tuan Roche ingin punya mobil terbaru dan termahal. Baiklah, akan saya temani ke sana." Mendengar itu, ada sebuah keresahan timbul di wajah Marvin. Berulang kali dia mengecek ponselnya, menunggu kabar dari Tuan Alistair. Karena tidak dilayani dengan baik, terpaksa Marvin menghubungi bosnya langsung. Namun, sepertinya Tuan Alistair terlalu sibuk di atas sana, sedangkan Marvin tidak punya banyak waktu. Jika Tuan Alistair masih lama turun ke bawah, berarti dia akan lama juga ngobrol bersama Ethelyn. "Tuan Rock, kita adalah rekan bisnis. Bagaimana mungkin Anda menolak penawaran dari saya? Apa perlu saya harus mengulangi bahwa saya adalah Ethelyn Wilmer?" "Tidak perlu, Nona Wilmer. Jika Anda menemani saya ke sana, berarti akan ada waktu berharga Anda yang terbuang dengan sia-sia. Lebih baik Anda pergunakan waktu Anda sebaik mungkin." Jawaban Anda sungguh bersahabat, Tuan Rocky. "Saya sangat suka dan kagum dengan Anda. Bila perlu, saya akan menghabiskan waktu saya dengan Anda khusus hari ini." "Bagaimana?" Sebelum Marvin menjawab, tiba-tiba Tuan Alistair keluar dari pintu lift, lalu segera menghampiri Marvin. "Tuan Marvin Roche, maaf sudah membuat Anda menunggu lama," kata Tuan Alistair dari tengah lobi. Semua orang kembali terkesima.